Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang, dan tentunya di atas semuanya nikmat paling besar yang hari ini masih kita rasakan adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan juga untuk bisa berkumpul di sini. Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali secara daring, secara online di kajian TI 2006 mengaji. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan istiqomah hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke lanjutan dari kajian TI 2006 mengaji yang kita di dalamnya masih membahas mengenai kitab usul salatah, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, mempelajari 3 pertanyaan kubur, di mana bab ini atau bahasan ini adalah bagian ke-8 dari pertemuan kita membahas kitab usul salatah dari insyaallah 19 pertemuan. Dan di dalam pembahasan pada hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai syarh hadis Al-Bara bin Azib tentang proses pencabutan nyawa dan 3 pertanyaan kubur. Nah, ini materinya insyaallah sedap lah ini ya. Dzikrul maut insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran dan juga tentunya pemahaman. Dan alhamdulillah pada hari ini bagaimana biasa guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, sehingga kita bisa segera akan mulai kajian pada hari ini. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kami ingin mengingatkan kepada seluruh rekan-rekan sekalian untuk yang pertama menjaga niat yang pasti. Kita ikhlaskan niat kita benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan keberkahan dari menuntut ilmu yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, tentunya kita wajib untuk menjaga adab-adab bermajelis. Mungkin yang kita semua sudah cukup familiar. Di antaranya mungkin misalnya adalah menjaga sikap, menjaga perhatian juga terhadap apa materi yang disampaikan, karena untuk satu menghormati guru kita, yang kedua adalah apa yang akan dibacakan, di-sharing, diajarkan kepada kita ini adalah Quran dan Sunnah gitu kan, sehingga perlu bagi kita untuk menunjukkan rasa ta'zim atas apa yang disampaikan kepada kita. Kemudian tentunya kami menyarankan untuk rekan-rekan sekalian mencatat sebisa mungkin isi dari kajian, materi dari kajian pada hari ini. Karena dengan mencatat mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab ikhtiar kita untuk bisa mengikat ilmu-ilmu tersebut, sehingga bisa mudah bagi kita untuk memahami dan insya Allah nantinya mengamalkan dan mendakwahkan. Kemudian selama kajian online ini ada beberapa adab-adab online mungkin yang kita perlu ingatkan kembali. Yang pertama, bagi ikhwan yang sudah bergabung dan berkenan, silahkan untuk bisa membuka videonya sehingga kita bisa bertatap muka dengan Ustadz juga, untuk menjaga adab juga, dan kami pikir itu baik. Yang kedua adalah untuk bagi seluruh peserta untuk tetap memute audionya, memute mic-nya, tidak ada suara-suara yang mengganggu fokus dari kita selama kajian berlangsung. Nanti mic bisa dibuka saat misalnya ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab nanti di ujung. Nanti sebagaimana biasa format kita adalah insya Allah 1 jam
kira-kira 1 jam ke depan kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala, kemudian kita akan membuka sesi nanya-jawab. Tanya-jawab nanti bisa dilakukan secara langsung maupun lewat chat, di mana chatnya insya Allah nanti akan dikontrol oleh host kita, oleh host forum ini, dan nanti akan dioper kepada MC untuk kemudian dibacakan satu persatu. Nanti mungkin kita akan pakai format bergantian biasanya, jadi satu penanya langsung, kemudian satu pertanyaan chat, dan terus begitu. Sesuai dengan waktu nanti kita akan menyesuaikan berapa banyak pertanyaan yang kemudian bisa dijawab oleh Ustadz. Baik, mungkin kira-kira itu yang bisa kami ingatkan di awal. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushul Tsalatsah, yaitu 3 pondasi utama dalam beragama. Penulis mengatakan, ya, setelah kita membahas 3 permasalahan yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, ya, yaitu bahwa Allah telah mengutus kepada kita semua seorang Rasul dan kita diwajibkan untuk taat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak ridha jika ada seorang hamba yang menyekutukannya. Kemudian yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memperkenankan bagi kaum muslimin untuk memberikan rasa kasih sayangnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang Al-Hanifiyah, ya, pentingnya tauhid dan 6 ganjaran orang-orang yang bertauhid. Kemudian kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang 3 landasan utama. Ya, sehingga sebetulnya yang kita bahas sebelum kajian ini itu pada hakikatnya adalah muqaddimah, ya, pendahuluan untuk inti dari kitab Al-Ushul Tsalatsah. Dan sekarang kita masuk ke inti dari kitab ini, yaitu membahas tentang 3 fondasi utama dalam beragama. Penulis mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Jika dikatakan kepadamu, apakah 3 fondasi yang harus diketahui oleh setiap manusia? Apakah 3 fondasi yang harus diketahui oleh setiap manusia? Maka faqul, kata beliau, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah 3 fondasi tersebut adalah mengetahui tentang Allah sebagai Tuhan, kemudian mengetahui tentang agamanya Allah, dan mengetahui tentang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan bahwa 3 landasan atau 3 fondasi dalam beragama itu berkisar di antara 3 perkara ini, yaitu pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang agama Islam, dan pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Dari mana penulis bisa menyatakan bahwa fondasi beragama itu berkisar dalam 3 hal tersebut? Alasannya adalah, atau dalilnya adalah, hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan kubur. Hadis yang menjelaskan tentang pertanyaan kubur. Ternyata setiap orang yang meninggal, yang wafat, ketika dia dikuburkan, dia akan ditanyakan 3 perkara tersebut. Siapa Tuhanmu? Ya, apa agamamu? Dan siapa nabimu? Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini,
maka dia adalah orang yang selamat. Dia akan masuk surga, terhindar dari neraka dan azab. Akan tetapi, jika seseorang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ya, itu bertanda bahwa orang tersebut adalah orang yang berhak untuk mendapatkan azab. Wal'iyadzubillah. Sehingga ketika 3 pertanyaan ini adalah penentu kebahagiaan seseorang di akhirat, maka ya, mengambil hukum atau mengambil satu kaidah dari dalil tersebut bahwa kebahagiaan seseorang atau fondasi dalam beragama bagi setiap muslim adalah dengan memperhatikan 3 perkara tersebut. Yaitu dia harus berilmu tentang Allah, dia harus berilmu tentang agama Islam, dan dia harus berilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini, ya, Ana akan menyebutkan, kita bersama akan membahas ya, tentang satu hadis yang panjang. Hadis ini adalah dalil, ya, landasan yang para ulama ya menyatakan bahwa pertanyaan kubur itu pasti ada, ya, atau biasa disebut dengan fitnatul qabr, itu pasti ada. Dan ini adalah pembahasan dari kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 pertanyaan kubur. Oleh karena itu, Ana akan bawakan satu hadis yang hadis ini terkenal dengan hadis Al-Bara bin Azib. Ya, hadis ini dinamakan dengan hadis Al-Bara bin Azib. Kenapa dinamakan hadis Al-Bara bin Azib? Karena hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib. Ya. Hadis ini adalah hadis yang panjang, hadis yang berisi tentang proses pencabutan nyawa sampai seseorang itu tinggal di alam barzakh. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang terkenal, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan juga dengan Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang proses pencabutan nyawa sampai seseorang itu ya tinggal di alam barzakh. Al-Bara bin Azib bercerita. Beliau mengatakan, "Kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqa'adna hawlah. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Wa huwa yulhadu lah. Faqala a'udzu billahi min 'adzabil qabr 3 marrat." Kata Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan, pernah suatu hari kami mengantarkan jenazah di Madinah. Kami mengantarkan jenazah yang akan dikuburkan di pekuburan Baqi' al-Gharqad. Pekuburan Baqi' adalah pekuburan yang berada di samping Masjid Nabawi. Pekuburan ini ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang, dan sampai zaman sekarang pekuburan tersebut dikuburkan di situ penduduk Madinah. Maka Al-Bara mengatakan, kemudian ketika kita mau sedang proses memasukkan jenazah ini ke dalam liang, ya, ternyata ya, ada beberapa orang yang masih menggali kuburan tersebut. Jadi kuburannya belum selesai untuk dimasukkan jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian Nabi pun duduk, dan kami duduk di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, "Ka'anna ala ru'usina at-tayr." Seakan-akan di kepala kami itu ada burung yang bertengger. Para ulama menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu adab ketika seseorang itu masuk ke sebuah pekuburan. Ya. Jadi nggak boleh atau nggak layak seseorang itu masuk ke pekuburan kemudian ngobrol, ya, atau bercanda atau ketawa. Tidak. Justru ketika seseorang masuk ke pekuburan, maka itu adalah momen di mana seseorang itu bermuhasabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Berziarah kuburlah kalian, sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ya, sehingga ketika seseorang masuk ke kuburan, itu seharusnya dia berpikir tentang akhirat. Ya. Dia seakan-akan menasehati diri dia sendiri dengan ketika dia melihat ya, kuburan yang ada di hadapannya, orang-orang sudah meninggal,
Maka inilah yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ya, Al-Bara di sini mengatakan ka'anna ala ru'usina at-tayr. Ya, seakan-akan di kepala kita itu ada burung yang bertengger karena saking mereka khusyuknya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, A'udzu billahi min azabil qabr. A'udzu billahi min azabil qabr. A'udzu billahi min azabil qabr. Nabi mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi mengulangnya 3 kali. Di hadapan para sahabat, yang ketika itu mereka sangat khusyuk hati mereka. Karena mengingat kematian. Nabi mengatakan hal tersebut 3 kali. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, Innal abdal mu'min إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi berta'awudz, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab kubur, dan para sahabat ketika itu duduk di sekeliling Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita seperti apa proses dicabutnya nyawa seseorang. Nabi mengatakan, jika seorang hamba yang beriman tiba saatnya untuk pergi ke akhirat dan meninggalkan dunia, maka ia akan didatangi oleh para malaikat. Ia akan didatangi oleh para malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah mereka bagaikan matahari. Maksudnya bersinar. Malaikat-malaikat yang baik, yang mulia. Mereka datang untuk melihat proses dicabutnya nyawa seorang yang beriman ini. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka semua datang, ya, dan wajah mereka seperti matahari. Kemudian mereka pun duduk di sekitar seorang yang beriman ini. Maddal basar, kata Nabi. Dan jumlah mereka itu sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat yang ingin melihat proses dicabut iman ini. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian ketika mereka sudah siap semua duduk, ya, di sekitar orang yang akan dicabut nyawanya, maka datanglah malaikat maut, pencabut nyawa. Malaikat maut, dia duduk di atas kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqulu ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maka sang malaikat pencabut nyawa ini mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau untuk menuju kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyi siqa fayakhudhuha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia mengatakan hal tersebut, pencabut nyawa itu dicabutlah nyawanya, maka roh pun keluar dengan mudah bagaikan air yang keluar dari mulut ceret, dari mulut teko, ya, tempat air itu, kalau airnya kita lihat ya betapa lembutnya dia, mudah keluarnya. Nah, ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang yang beriman dicabut nyawanya. Kemudian maka diambillah ruh orang yang beriman ini oleh malaikat maut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Baru saja diambil oleh pencabut nyawa ini ruhnya, tiba-tiba malaikat-malaikat yang tadi mengikuti proses pencabutan nyawa ini, mereka langsung mengambil nyawa atau ruh orang tersebut. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kata Nabi SAW, hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa dhalikal hanut. Maka ruh ini diletakkan di kafan yang mereka bawa dari surga. Kemudian dikasih minyak wangi. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardh.
maka ruh itu menjadi sangat wangi, yang harumnya adalah seharum sesuatu yang paling harum yang ada di muka bumi ini. Ya, sangat harum sekali. Ya, maka kata Nabi SAW, qala fayas'aduna biha, maka malaikat-malaikat ini, yang malaikat-malaikat, mereka mengambil ruh ini dan pergi ke atas. Fala yamurruna biha, ya'ni ala mala'in minal malaikah, illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Ya, mereka bawa ruh ini ke atas langit. Kemudian kata Nabi SAW, setiap kali ruh ini melewati penduduk langit, yang mereka adalah malaikat, pasti malaikat-malaikat ini bertanya, siapa ini? Ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Ruh milik siapa ini? Betapa baiknya orang ini. Fa yaquluna fulan ibnu fulan. Maka malaikat-malaikat yang membawanya mengatakan, dia adalah fulan bin fulan. Ya, disebutkan namanya. Kata Nabi, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ya, malaikat-malaikat ini menyebutkan nama yang paling indah yang biasa disematkan oleh orang-orang yang ada di penduduk bumi. Ya, antum bisa bayangkan, ya, disebutkan namanya. Ya, betapa mulianya orang ini. Ya, betapa mulianya orang ini ketika dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama, fayastaftihuna lahu fayuftahu lah. Sampai akhirnya mereka ini membawa ruh ini di puncak langit yang paling bawah, langit dunia. Ketika sampai ke puncak langit dunia, ya, malaikat yang membawa ruh ini meminta izin untuk dibukakan lapisan langit berikutnya, agar mereka bisa naik langit ke lapisan berikutnya, karena kita tahu bahwa langit itu ada 7 lapis. Ya. Maka dibukakan pintu langit tersebut, dia pun naik ke langit yang berikutnya. Terus demikian. Kata Nabi SAW, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha biha ila sama'is sabi'ah. Jadi kata Nabi SAW, ruh ini dibawa oleh para malaikat ya, dari langit dunia kemudian ke lapisan langit berikutnya. Di lapisan langit berikutnya itu bertemu dengan malaikat-malaikat yang ada dan tinggal di lapisan langit berikutnya itu, maka malaikat yang tinggal di langit tersebut ikut mengantarkan ruh ini sampai ke langit lapisan berikutnya. Kemudian di lapisan berikutnya itu para malaikat-malaikat yang tinggal di sana ikut mengantarkan. Demikian seterusnya sampai mereka sampai di langit yang ke-7. Baik, kemudian kata Nabi SAW, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, letakkan amal kebaikan atau amal catatan amalan hambaku ini di illiyin. Illiyin adalah suatu tempat untuk diletakkannya catatan-catatan kebaikan. Ya, jadi kalau seseorang itu punya buku catatan kebaikan, dia adalah orang soleh, maka diletakkan di illiyin. Wa a'iduhu ilal ard, kata Allah, kemudian kembalikanlah dia ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ya, kemudian kembalikanlah dia ke tanah, karena sesungguhnya aku menciptakannya dari tanah, kemudian aku pun akan mengembalikannya ke tanah, dan dia nanti kelak akan dibangkitkan dari tanah. Ya, qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Maka ruh ini, ya, setelah dia sampai ke langit ke-7, kemudian dikembalikan ke jasadnya. Dikembalikan kemana? Ke jasadnya. Dan ini adalah dalil ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwa yang mendapatkan nikmat dan mendapatkan azab itu ruh dan jasad sekaligus. Ruh dan jasad sekaligus. Ini adalah hukum asalnya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Walaupun ada beberapa keadaan, ya, seperti seseorang yang dimutilasi misalnya, atau seseorang yang mayatnya itu dibakar, kemudian abunya berterbangan, ya, berarti kemudian dia tidak merasakan azab. Kalau memang dia adalah orang yang pantas untuk diazab, ya. Karena alam barzakh adalah alam yang berbeda dengan alam dunia, sehingga kita tidak tahu hakikatnya azab tersebut seperti apa secara spesifik, kita nggak tahu, ya. Dan kenikmatan di sana secara spesifik seperti apa kita nggak tahu. Walaupun sifat-sifatnya disebutkan, tapi hakikatnya nggak ada yang tahu, ya, karena itu adalah termasuk dari perkara-perkara yang gaib.
Dan kita nggak boleh berbicara tentang perkara yang gaib kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ketika rohnya dikembalikan ke jasadnya, maksudnya di bawah tanah ya, ketika dia dikuburkan, fayatihi malakan, maka datang 2 malaikat kepada orang tersebut. Dan antum bisa bayangkan ya, betapa para sahabat sekarang lagi duduk di sekitar Nabi, mereka lagi proses menguburkan jenazah, dan mereka mendapat kisah ini dari Nabi. Antum bisa bayangkan bagaimana keimanan para sahabat, bagaimana keyakinan mereka ya kepada hal-hal yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh yakini bahwa para sahabat adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Para sahabat adalah orang yang paling sempurna keimanan. Al-Muhim. Kemudian kata Nabi SAW, fayatihi malakan, maka datanglah 2 malaikat ke jasad atau ke jenazah ini. Fayujlisani, maka jenazah ini didudukkan oleh 2 malaikat tersebut. Fayaqulani lahu man rabbuk, maka mereka berdua bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Ini ujiannya di sini. Siapa Tuhanmu? Ia mengatakan, ya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Kemudian malaikat ini bertanya lagi, apa agamamu? Ia pun menjawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu. Kemudian kedua malaikat ini mengatakan lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu ma ilmuk. Kemudian ditanya lagi, tahu dari mana engkau hal tersebut? Jenazah ini mengatakan, qara'tu kitab Allah, fa'amantu bihi wa saddaqtu. Sesungguhnya aku membaca Al-Quran, aku mempercayainya dan aku mengimaninya. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa lihat bagaimana jawaban yang benar, jawaban yang sempurna yang diucapkan oleh orang yang beriman ini. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada suara yang terdengar dari langit, dari arah atas. An sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku telah benar jawabannya. Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan dia dari surga. Hamparkan untuknya hamparan dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu surga. Maka Nabi SAW mengatakan, fayatihi min rawhiha wa tibiha. Maka dia pun merasakan angin surga dan wanginya surga itu merasakannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian dilapangkan, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Orang ini, betapa bahagianya orang ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Kemudian datanglah seseorang kepada jenazah ini yang wajahnya sangat tampan sekali. Hasanus thiyab, bajunya bagus. Tayyibur rih, dan wanginya sangat harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Kemudian orang ini yang datang ini mengatakan, berbahagialah engkau dengan segala hal yang membuatmu senang dan berbahagia. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Sesungguhnya ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Maksudnya kematian. Tinggal di alam barzakh. Itu suatu janji yang setiap orang tahu. Maka orang ini yang datang mengatakan ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian si jenazah ini bertanya, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka al-wajhul ladhi yaji'u bil khair. Sesungguhnya wajahmu adalah wajah seseorang yang datang dengan kebaikan. Ya, karena saking baiknya keadaan orang tersebut, wajahnya tampan, bajunya bagus, ya, dan wanginya juga
Maka orang ini mengatakan, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Fayaqulu ya Rabbi. Kemudian dia pun mengatakan, ya Tuhanku, aqimis sa'ah. Ya, tegakkan hari kiamat secepatnya. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Agar aku bisa kembali, agar aku bisa mendatangi keluargaku dan hartaku. Bagian ulama mengatakan maksud kembali kepada keluargaku dan hartaku adalah keluarganya yang soleh. Ya, karena mereka akan berkumpul nanti di surga. Adapun hartanya, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah harta yang akan dia dapatkan di surga nanti. Dia di surga nanti akan memiliki pembantu-pembantu, dia akan memiliki istana, rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah harta yang akan dia dapatkan di surga nanti. Ya, tentu bisa bayangkan betapa indahnya keadaan orang ini, betapa nikmatnya orang ini, ya. Dan orang ini bisa menjawab pertanyaan bukan karena dia menghafal pertanyaan dan kunci jawabannya. Jadi ini adalah hakikat dari pertanyaan kubur. Ya. Kita nggak bisa samakan pertanyaan kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika kuliah atau ketika kita sekolah. Ya, kita nggak tahu pertanyaan yang akan diajukan itu seperti apa, kita nggak tahu. Ketika kita kuliah, ketika kita masih belajar, kita nggak tahu. Mau masuk ujian, kita nggak tahu nanti pertanyaannya seperti apa. Baik, sehingga kita harus mempelajari dengan baik materinya agar kita bisa menjawab. Ya, berbeda dengan pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur kita tahu pertanyaannya. Dan sangat mudah. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu, siapa nabimu? Dan jawabannya mudah. Allah, Islam, dan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi yang menjadi masalah adalah, yang menjadi tolak ukur, seseorang bisa menjawab atau tidak, itu tergantung amal solehnya. Kalau orang, dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, kemudian dia mengenal agama Islam dengan baik, peraturan-peraturan yang ada di dalam agama Islam, apa saja yang halal, apa saja yang haram, apa yang wajib, apa yang nggak boleh, apa yang boleh, dan seterusnya tentang agama Islam. Kemudian dia mengerti hak-hak Nabi Muhammad SAW, apa yang harus dia lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia meluapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Sehingga pertanyaan kubur dijawab bukan karena pengetahuan, akan tapi karena pengetahuan dan juga dan juga praktek amal ibadah. Seseorang yang beramal soleh, dia akan mudah menjawabnya. Akan tapi sebaliknya, walaupun kita punya ilmu tentang itu, tapi kita nggak mengamalkannya, kita nggak punya bekal amal soleh, maka nggak mungkin bisa menjawabnya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan mengatakan, wa innal abdal kafir. Adapun seorang hamba yang kafir, ya, atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Jika dia berada di keadaan menuju akhirat dan berpisah dari dunia, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh. Maka akan turun di sekelilingnya malaikat-malaikat yang wajahnya sangat hitam. Wajahnya sangat hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka membawa kain yang kasar. Fayajlisuna minhum ad-dal basar. Maka malaikat-malaikat yang banyak ini turun, duduk di sekitar orang yang berdosa ini sejauh mata memandang. Sangat banyak sekali jumlah mereka. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di atas kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah engkau untuk menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah. Qala fatatafarraqu fi jasadih, maka nyawanya, ruhnya itu berlari-lari di dalam jasadnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Berlari-lari seakan-akan dia kabur dari
malaikat maut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini karena saking buruknya, ya, banyak dosa yang dia lakukan, sehingga nyawanya itu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatafarraqu fi jasadih, ya, seakan-akan berlari dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufud minas sufil mablul, maka dicabutlah nyawa orang ini dengan sangat keras. Ya, kata Nabi, bagaikan kail besi yang sedang dicabut dari tumpukan kapas yang basah. Ya, sangat keras dan merusak. Kemudian kata Nabi SAW, fayakhudhuha, maka malaikat maut ini mengambil ruh tersebut. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُصُورِ. Maka ketika ruh ini baru saja diambil oleh malaikat maut, ya, tiba-tiba malaikat-malaikat yang hitam wajah mereka itu mengambil ruh ini dan meletakkan, ya, ruh ini di kain yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihin khabithatin wujidat ala wajhil ard. Maka mayat ini mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ya, bau yang sangat busuk, sebusuk bau yang ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, maka malaikat-malaikat ini mengangkat, ya, membawa ke atas ruh ini. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Maka setiap kali malaikat-malaikat ini bertemu dengan malaikat yang lain yang ada di atas, ya, malaikat-malaikat tersebut mengatakan, milik siapa ruh yang buruk ini? Milik siapa nyawa yang buruk ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan. Maka disebutkan, ini adalah si fulan bin fulan. Bi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ya, disebutkan nama-nama yang buruk yang biasa orang-orang menyebutnya ketika di dunia. Ya, entah dia adalah pembohong atau pendusta, atau dia adalah pezina, na'udzubillah, dia adalah pencuri. Ya, dengan nama yang paling buruk yang dikenal oleh orang-orang yang ada di muka bumi. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yuntaha biha ila sama'id dunya. Wa yustaftahu lahu fala yuftahu lah. Maka ketika, ya, mayat ini dibawa dan sampai ke penghujung langit dunia untuk naik ke lapisan langit berikutnya, malaikat meminta izin untuk masuk ke lapisan langit berikutnya, akan tapi mereka tidak diizinkan untuk membawa ruh ini ke atas. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, membacakan ayat, ya, la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, sekali-kali tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, mereka itu enggak dibukakan pintu langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla, uktubu kitabahu fi sijjin, ya, jadikan kitabnya, ya, buku catatannya itu di sijjin, fil ardi sufla, di tanah atau di bagian bumi yang paling hina, fatutrahu ruhuhu tarhan. Maka kemudian, ya, ruhnya pun dilemparkan, dicampakkan ke bawah. Ya, kalau tadi, ya, orang yang beriman, ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Itu lafaz hadisnya seperti itu. Akan tapi ini lafaz hadisnya dicampakkan, dilemparkan ruh tersebut ke bawah. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka ruhnya pun kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisanihi. Maka kemudian datanglah dua malaikat mendudukkan orang ini. Mereka berdua bertanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ia pun menjawab, la adri. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Itu maksudnya. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Kemudian ditanya lagi, siapa, ya, atau apa agamamu? Wa madi. Maka dia pun mengatakan, la adri. Aku tidak tahu.
Kemudian ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Dia pun mengatakan, aku tidak tahu. Dia selalu menjawab, tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Maka ada suara yang memanggil dari langit, an kadzaba, sesungguhnya hambaku ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, maka hamparkan untuknya hamparan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan ia pintu neraka yang menghadap ke kuburannya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka dia pun mendapatkan angin panas dari neraka dan bau yang sangat busuk dari neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa adla'uh. Kemudian dia pun disempitkan kuburannya. Disempitkan kuburannya sampai tulang rusuknya itu saling menancap. Karena saking disempitkannya kuburan tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayatihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyab muntinur rih. Maka ada seseorang yang datang kepadanya dengan wajah yang buruk, rupanya buruk. Bajunya juga jelek sekali. Muntinur rih, dan baunya sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasuk. Kemudian orang ini mengatakan kepada jenazah tersebut, berbahagialah engkau dengan keburukan-keburukan yang akan engkau dapatkan. Ini adalah satu kalimat yang menghinakan seseorang. Berbahagialah akan tapi dengan keburukan. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Kemudian orang ini mengatakan kepada jenazah, ini adalah hari yang engkau dijanjikan untuknya. Ini adalah hari yang datang kepadamu yang engkau telah dijanjikan tentang hari ini. Bahwa hari ini akan datang. Hari seperti ini akan menghampirimu. Fayaqulu man ant. Maka jenazah ini mengatakan, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr. Sesungguhnya wajahmu adalah wajah orang yang datang dengan keburukan. Maka orang ini mengatakan, ana amalukal khabith. Sesungguhnya aku adalah amal keburukanmu. Aku adalah amal keburukanmu. Fayaqulu ya Rabbi la tuqim. Orang ini mengatakan, wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa dia tahu bahwa nanti setelah kehidupan di alam barzakh itu, alam kuburan, dia akan tiba waktunya hari di mana dia akan diadili oleh Allah dan kemudian dia diazab di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia berharap bahwa hari kiamat itu tidak ditegakkan, karena dia tahu dia akan mendapatkan azab yang lebih buruk lagi nanti. Maka kemudian di dalam riwayat lain disebutkan di dalam riwayat lain disebutkan fayaqulu ana amalukal khabith. Orang yang buruk rupa tadi datang kepada jenazah kemudian mengatakan, aku adalah amal burukmu. Amal keburukan yang engkau lakukan. Wallahi ma kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Kemudian yang amal buruk ini mengatakan, sesungguhnya yang aku ketahui tentangmu adalah engkau sangat lambat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan engkau sangat segera, sangat cepat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya kawan, hadis-hadis seperti ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita baca. Bisa kita bayangkan bagaimana seseorang ketika dia di kuburan nanti, yang akan jadi sahabat dia, yang akan hidup bersamanya nanti adalah amal yang dia lakukan ketika dia di dunia. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka thalabul ilm, suka belajar, orang yang suka sholat, orang yang berbuat baik, dia punya akhlak yang mulia, dia suka menolong orang, dan seterusnya.
maka dia akan punya sahabat yang sangat menyenangkan ketika di kuburan nanti. Dan sebaliknya, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia nggak peduli apakah ini halal atau haram, ya semuanya diterjang, sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menemani dia nanti di alam barzakh adalah siapa? Adalah amal keburukan. Ya, sehingga ini merupakan teguran bagi kita semua, jangan sampai kemudian ya, dari mengingat hal seperti ini. Kemudian dalam riwayat lain, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi SAW mengatakan, ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. Dia akan ditemani oleh seseorang yang buta, yang tuli. Kemudian orang ini membawa alat pukul yang terbuat dari besi. Jika itu digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan menjadi debu. Ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ. Jadi orang yang buta, yang tuli, yang membawa alat yang sangat bahaya ini dari besi, jika dipukulkan ke gunung dia akan menjadi abu gunung tersebut. Itu orang ini memukulkan alat ini kepada si jenazah ini. Maka dipukulkan sehingga pukulannya itu terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari barat sampai timur, semuanya bisa mendengarnya. Kecuali manusia dan jin, tidak mungkin mendengar, kata Nabi. Ya. Maka jenazah ini menjadi abu, menjadi debu. Summa tu'adu fihi ruh. Ya. Kemudian dikembalikan lagi rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Ya. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Ya. Ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa teriakannya orang yang diazab itu akan didengar oleh segala makhluk, ya. Seluruh makhluk illa tsaqalain, kata Nabi. Ya. Suara orang yang diazab ini akan terdengar kecuali oleh manusia dan jin. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah beliau mengatakan bahwa di zaman beliau itu kalau ada unta yang hamil, kemudian belum juga keluar anaknya, maka unta-unta itu dibawa ke kuburan orang-orang kafir. Sampai di kuburan orang-orang kafir, itu anaknya langsung keluar. Ya. Beliau menyebutkan bahwa ini adalah bukti ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata benar. Jadi binatang-binatang itu bisa mendengar orang-orang yang diazab. Ya. Akan tapi manusia dan jin itu mereka tidak mungkin bisa. Ya. Maka ini adalah hadis yang panjang, ya kawan. Dan ana nasihatkan antum ya untuk membaca hadis ini berulang kali. Ya. Antum baca ya. Hadis ini disebut dengan hadis Al-Bara'. Hadis Al-Bara' bin Azib. Ya, ini sangat terkenal. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan disahihkan oleh banyak ulama. Hadis ini sahih. Dan hadis ini betul-betul mengandung pelajaran yang sangat besar. Yang menjelaskan kepada kita, ternyata kehidupan itu bukan cuma kehidupan dunia. Kehidupan itu bukan cuma kehidupan dunia. Bahwa ternyata kita, antum bisa bayangkan ya, ini kita hidup di dunia sekarang berapa? Ya, 20, 25, 30. Ya, sebagian antum mungkin umurnya ada yang 35, 40. Atau mungkin ada yang 50, ada yang 60, kita nggak tahu. Ya. Nabi SAW mengatakan, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Sedikit. Ya, jarang orang umur 80 itu jarang. Apalagi 90, 100, 150 udah nggak ada. 200 udah nggak ada. Ya, hanya sebentar. Ya, seorang sebentar. Kemudian, ketika dia meninggal, apakah selesai kehidupannya? Ternyata tidak. Kalau kehidupan kita itu udah selesai,
Kayak sebagian ulama mengatakan lakana al-mautu rahatan likulli hayy. Ya. Idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan min kulli hayy. Kalau kita itu meninggal, kemudian kita nggak ada pertanyaan, nggak ada ujian, nggak ada azab, nggak ada nikmat, sungguh kematian adalah tempat untuk istirahat bagi kita. Ya. Tempat istirahat. Akan tapi yang jadi masalah adalah ternyata setelah seseorang itu meninggal, ada kehidupan yang berikutnya. Ada kehidupan yang berikutnya. Nah, ini yang mengerikan ya, Pak. Ini sangat mengerikan. Hakikat ini, hakikat bahwa kehidupan itu bukan cuma kehidupan dunia, adalah hakikat yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Utsman bin Affan, ketika beliau mengantarkan jenazah, ya, menguburkan, ya, Utsman waktu itu dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Utsman bin Affan nangis sampai jenggotnya itu basah. Sahabat-sahabatnya mengatakan, wahai Utsman, tadi kita bicara tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis. Akan tapi kenapa ketika engkau berada di hadapan kuburan, engkau menangis? Maka Utsman mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan yang ada di akhirat kelak. Barang siapa yang dia lolos ujian di kuburannya, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Akan tapi kalau dia gagal, maka yang setelahnya akan lebih berat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua agar mendapatkan kenikmatan di kubur nanti. Nah, coba antum bayangkan, Utsman bin Affan, dia betul-betul mengerti tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat mengerti tentang hal tersebut. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan masa depannya. Antum lihat sebagian orang, dia betul-betul melek finansial. Ya. Dia sadar betul bahwa nanti 20 tahun mendatang, dia harus punya tabungan. Dia harus punya kehidupan yang baik. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kerja mati-matian sekarang. Ketika muda, dia kerja mati-matian. Dia menabung. Ya. Dia, Masya Allah, diatur keuangannya. Dan kenapa? Saya mau nanti ketika pensiun, saya punya rumah, saya punya pemasukan, saya punya anak-anak saya bisa sekolah. Dan itu dilakukan puluhan tahun sebelum dia merasakan kenikmatan tersebut. Dia cerdas karena dia memikirkan masa depan. Dan sebaliknya, ada orang yang mengumpulkan uangnya. Atau misalnya ada anak yang masih kuliah, tapi dia nggak belajar betul-betul. Ya, dia asal-asalan, sukanya hura-hura, dan lain sebagainya. Itu kita selalu mengatakan tentang orang-orang seperti itu bahwa dia nggak mikirin masa depannya. Kamu harusnya mikir, ya kan? Masa depan kamu nanti gimana? Kalau kamu main-main terus, hura-hura terus, masa depan kamu pasti suram. Itu kan yang akal kita, yang selalu kita pikirkan gitu kan. Maka ya ternyata ada masa depan yang lebih harus kita pikirkan lagi. Katakanlah begitu. Ya, ternyata ada kehidupan setelah kematian. Antum bayangkan Utsman bin Affan. Sampai sekarang ada satu gedung di Madinah. Ya, di depan gedung itu ada tulisan, ada seperti pelang gitu ya. Dituliskan bahwa gedung ini adalah wakaf, ya, milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arba, seorang sahabat. Untuk bayangkan, beliau mewakafkan hartanya, kemudian dari harta tersebut akhirnya dibuat gedung. Gedung itu masih ada sampai sekarang. Kalau ada pemasukan dari gedung tersebut, maka pemasukannya wakaf buat kaum muslimin. Pahalanya untuk siapa? Untuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kapan wafat? Utsman bin Affan wafat 5 Hijriah. Dan sekarang kita udah 1444 Hijriah. 1400 tahun Utsman bin Affan tinggal di alam kubur dan dia selalu mendapatkan pahala. Wallahi ya ikhwan, orang yang paling cerdas adalah Utsman bin Affan. Karena dia betul-betul tahu yang bermanfaat adalah yang ketika kita di kuburan, kita masih bisa mendapatkan kenikmatan. Sehingga ini adalah pelajaran penting sekali bagi kita semua, bahwa inti dari kehidupan kita seluruhnya adalah 3 pertanyaan tersebut. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?
Para ulama menyebutkan, barang siapa yang mempelajari 3 pertanyaan ini, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar untuk melakukan itu semua, insya Allah dia akan menjawab pertanyaan kubur tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di awal kitab. Pertama kali kita pelajari apa? Diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah apa? 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat sabar. Untuk keempat hal ini terapkan dalam 3 landasan utama ini. Allah Azza wa Jal, agama Islam, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga seorang yang mempelajari 3 hal ini diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya, oleh karena itu, insya Allah mulai dari pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang siapa Tuhanmu. Ya, kita membahas bagaimana kita mengenal Allah, apa saja hak-hak Allah yang harus diberikan hanya untuk Allah. Kemudian juga tentang agama Islam, seperti apa agama Islam itu gambarannya, apa yang harus kita tahu tentang agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, apa hak-hak yang harus kita penuhi untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, 3 hal ini akan kita bahas insya Allah mulai pekan depan, dan seterusnya sampai selesai kitab ini. Bismillah ta'ala. Sehingga itu tadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Dan mungkin kurang lebih itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya. Intinya adalah ya, pelajaran penting yang harus kita pahami dari pertemuan kali ini, bahwa kehidupan seseorang adalah mengenal 3 perkara yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang mengenalnya, beramal, ya, dan berusaha untuk memenuhi hak-hak dari 3 landasan utama ini, maka diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas sharing materinya. Masya Allah, hari ini kita mendapatkan materi yang sangat padat sekali lagi. Mungkin Ana sedikit mereview beberapa poin penting yang sudah disampaikan, bahwa dalam bukunya Ushul Tsalatsa, penulis mengatakan bahwa ada 3 pondasi yang perlu diketahui oleh setiap manusia, yakni mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan kita dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dan jika bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan selamat di alam kubur, dan seterusnya. Maka kalau tidak bisa menjawab, maka berhak mendapatkan adab. Dan untuk menjawab pertanyaan ini ditekankan oleh Ustadz tadi, Hafizahullah Ta'ala, di pertemuan kita berkali-kali, bahwa tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tidak cukup hanya dengan hafalan, tapi juga harus dibarengi dengan amal soleh yang mencerminkan 3 poin ini. Disampaikan hadis panjang dari Al-Bara bin Adib, dan kemudian dilengkapi dengan hadis yang juga disampaikan oleh Uthman bin Affan mengenai alam kubur. Baik, jazakallahu khairan Ustaz sekali lagi atas materinya. Kita buka sesi tanya jawab. Barangkali kita mulai dari penanya langsung. Nanti kita coba selang-seling seperti itu, seperti biasa. Jadi penanya langsung, kemudian kita masuk ke chat dan seterusnya. Baik, tafadhol bagi ikhwah yang mau bertanya langsung, dipersilahkan untuk buka mic-nya atau raise hand. Oke, kalau belum ada, Ana izin masuk ke kolom chat dulu. Sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang mungkin kita bisa gabung. Yang pertama adalah mengenai ruh bayi. Jadi, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan ruh bayi atau ruh orang yang tidak berakal sehingga belum memiliki pahala dan dosa? Apakah ketika meninggal dia juga merasakan alam barzakh? Dan bagaimana dengan orang yang gila kemudian meninggal dunia? Apakah dia mendapatkan siksa di alam barzakh juga? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Alam barzakh, ya. Kenapa dinamakan barzakh? Itu dalam bahasa Arab artinya batas. Ya.
perbatasan. Sehingga di situ ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka perbatasan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah barzakh. Sehingga barzakh itu adalah pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walaupun alam barzakh ini pada hakikatnya dia masuk ke dalam pembahasan alam akhirat. Karena seseorang yang meninggal, maka dia sudah pindah dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Bagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan tadi. Utsman bin Affan mengatakan, aku mendengar dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manzili min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan yang ada di akhirat. Sehingga setiap manusia pasti akan melewati alam barzakh tersebut. Baik dia orang yang sudah baligh gitu ya, sudah dewasa, ataupun orang yang masih anak kecil. Baik orang yang berakal ataupun yang tidak berakal. Semua pasti akan melewati fase alam barzakh tersebut. Akan tetapi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara manatut taklif, tolak ukur dari seseorang itu diberikan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan beban beragama, beban beramal, di antaranya adalah ketika seseorang itu berakal. Ketika seseorang itu berakal. Adapun kalau seseorang itu tidak berakal, baik dia gila atau memiliki kekurangan dalam akalnya sehingga tidak bisa memahami tidak bisa memahami dengan baik, maka orang-orang yang seperti ini ma'fu, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan anak-anak yang masih kecil. Anak-anak yang masih kecil pun diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diazab. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau orang gila tersebut, dia gilanya itu setelah dia sehat, maksudnya dia memiliki dua fase kehidupan. Awalnya dia tidak gila, maka yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia tidak gila. Seperti apa dia beramal, apakah dia suka beramal soleh atau berdosa, itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia tidak berakal, maka itu ma'fu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silahkan jika ada yang mau bertanya langsung. Bisa. Baik, mungkin belum ada ya. Ini mungkin banyak merenung Ustaz. Ramadan. Oh ada, silakan. Reynaldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau tanya Ustaz. Ada sebuah hadis yang kurang lebih isinya, mohon koreksi kalau ana salah Ustaz. Apa berhenti cambuk malaikat ketika karena doa anak, doa seorang anak kepada orang tuanya, kurang lebih seperti itu. Mohon koreksi kalau ana salah. Yang mau ana tanyakan, jika memang hadis ini sahih, Ustaz, apakah ada syarat-syarat tertentu ataupun bacaan-bacaan tertentu yang bisa menyebabkan Allah mengabulkan doa dari anak dari si mayit tersebut, Ustaz? Ana nggak tahu ya secara spesifik hadis dengan lafaz seperti itu. Ana nggak tahu, wallahu alam. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwa di situ ada keadaan-keadaan di mana seseorang yang diazab itu bisa karena azabnya atau dihapuskan sama sekali azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab. Di antaranya adalah dengan doa. Di antaranya adalah dengan doa. Doa secara umum, baik itu doa si anak ataupun doa orang lain. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara syafaat kaum mukminin kepada orang yang sudah meninggal, di antara bentuk syafaat mereka adalah ketika mereka menyolatkan jenazah. Ketika mereka menyolatkan jenazah, maka itu di antara bentuk syafaat. Kenapa disebut dengan bentuk syafaat? Karena orang yang menyolatkan jenazah, dia akan mendoakan orang jenazah tersebut. Dia akan mendoakan jenazah tersebut, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya yang sholat banyak, maka akan semakin banyak pula orang yang mendoakan orang tersebut. Sehingga
bisa jadi seseorang yang tadinya diazab, kemudian azabnya diringankan oleh Allah karena ada orang yang mendoakannya. Atau bahkan bisa jadi seseorang diazab, kemudian berhenti azabnya karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya lewat doa orang-orang yang masih hidup. Ya. Dan terlebih adalah seorang anak. Terlebih adalah seorang anak. Bahkan secara spesifik ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Adam itu meninggal, wafat, maka amal solehnya semuanya terputus kecuali 3. Ya. Shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Belum bisa bayangkan secara spesifik Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh yang mendoakannya. Maka kita yakini bahwa bisa jadi seseorang itu diazab, kemudian diringankan azabnya atau dihilangkan sama sekali azabnya disebabkan karena doa. Ya, apalagi kalau doa tersebut adalah doa anak yang soleh. Wallahu a'lam. Gimana Aldo? Cukup jelas jawabannya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini pertanyaan berikutnya kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Dalam kisah Al-Bara disebutkan roh yang berhasil menjawab 3 pertanyaan kubur saat itu hanya mendapatkan hamparan dan angin surga karena masuk surganya nanti setelah hari kiamat. Apakah berarti kurang benar jika seseorang meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu saat ini sudah berada di surga? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Betul bahwa disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan sesungguhnya yang pertama kali akan masuk surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersamanya ya umat-umat yang akan masuk surga, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga. Kemudian Nabi ditanya oleh seorang malaikat penjaga surga, oleh malaikat yang menjaga surga, ya kata malaikat tersebut, siapa engkau? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah Muhammad. Kemudian kata malaikat tersebut, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini, pintu surga, kecuali untukmu. Ya. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini terjadi nanti setelah hisab, ya, setelah padang mahsyar, setelah mizan, setelah timbangan amal kebaikan dan keburukan, setelah dibaginya ya buku-buku catatan amal nanti di hari kiamat, setelah orang itu melewati sirat, ya, hamparan jembatan yang ada di atas jahanam, setelah melewati itu baru kemudian masuk surga. Ya, akan tetapi orang yang alam barzakh, ya, orang-orang yang soleh, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam barzakh tersebut. Ya. Oleh karena itu tadi dalam hadis yang tadi kita baca, hadis Al-Bara, orang yang soleh dia mengatakan apa? Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah hari kiamat dia akan masuk surga. Ya. Sehingga betul bahwa seorang itu belum masuk surga sampai nanti ketika di akhirat kelak. Kemudian ada satu riwayat ya, Anda lupa untuk menyebutkan tadi, disebutkan bahwa di antara kenikmatan orang yang soleh ketika dia di kubur itu nanti dia akan dibukakan oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Akan dilihatkan neraka untuk orang yang soleh. Kenapa diperlihatkan neraka? Bukan agar dia terazab atau tersiksa, tidak ya. Akan tapi kemudian malaikat mengatakan kepada orang soleh ini, itu lihat tempat di neraka. Kalau kamu tidak soleh, kamu akan menempati tempat itu. Akan tapi karena kamu adalah orang yang soleh, maka engkau terselamatkan dari tempat di neraka dan tempatmu adalah di surga kelak. Sehingga makin bahagia lagi ya, bahwa dia telah terselamatkan dari api neraka.
Ya, sehingga ini kenikmatan apa ya? Seperti perasaan ya. Jadi perasaan itu lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Dan begitu juga dengan orang yang akan menjadi penduduk neraka. Diperlihatkan untuknya surga, kemudian dia mengatakan, kalau kamu orang soleh, kamu akan masuk tempatmu di situ, di surga. Akan tapi karena kamu suka bermaksiat, ya, kamu tidak taat kepada Allah, maka tempatmu di neraka nanti, bukan di tempat tersebut. Maka sehingga dia jadi semakin menyesal, semakin sedih. Dan itu adalah siksaan. Ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke penanya langsung lagi. Silakan akhiri. Assalamualaikum Ustaz. Selamat wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa melindungi antum Ustaz. Pertanyaan Ana, tadi kan disebutkan hadisnya dari hadis Al-Bara bin Azib itu mengenai tata cara pencabutan nyawa orang yang beriman dan orang kafir Ustaz ya. Bagaimana dengan orang beriman yang tapi melakukan kemaksiatan juga? Dan kita tahu bahwa sebenarnya tidak mungkin ada orang yang tidak memiliki dosa kan Ustaz? Walaupun dia orang beriman. Kira-kira bagaimana penjelasannya Ustaz? Jazakallah khair. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Orang yang beriman, ya, yang bertauhid, kemudian dia melakukan dosa, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ya. Terkadang, ya, sebagian ulama menyebutkan, terkadang seseorang itu dia memiliki dosa. Ya, bisa jadi dia mendapatkan azab di kubur, kemudian azab kuburnya itu terputus karena pembalasan untuk dosanya itu sudah habis. Pembalasan untuk dosanya itu sudah habis. Sehingga dia pun kemudian tidak diazab lagi, dan di akhirat kelak dia pun masuk surga. Sehingga di antara, tadi kita sebutkan di antara sebab ya, dihapuskannya azab atau diringankannya azab adalah dengan doa. Ya. Dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa di antara penghapusan dosa, di antara sebab penghapusan dosa adalah ketika dia diazab di kuburnya. Ketika dia diazab di kuburnya. Jadi seseorang itu bisa menjawab ya pertanyaan kubur, ya, akan tapi dia diazab karena dia memang orang yang berdosa yang pantas untuk mendapatkan azab kubur. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kuburan, ya, satu pekuburan seperti itu, bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum warḍahum. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, innahuma la yu'adzaban. Nabi menunjuk kepada dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya dua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar. Ya. Karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu, dia suka mengadu domba orang. Wa ammal akhar fala yastatiru min baulih. Adapun yang kedua, dia tidak menutup auratnya ketika dia kencing. Kita yakin bahwa mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah orang yang beriman. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah mereka berdua diazab karena sesuatu yang besar. Maksudnya bukan kesyirikan. Ya. Bukan karena dia orang kafir, bukan. Dia adalah orang yang beriman. Antum bayang, dia diazab adalah karena tidak menutup auratnya tatkala kencing. Ya. Sehingga ini anak ingatkan ya, khususnya buat para ikhwan, ya, terkadang ada sebagian orang yang lalai. Ketika dia menggunakan misalnya toilet yang berdiri di sebagian tempat umum, ya, maka terkadang orang misalnya pahanya tersingkap dan lain sebagainya. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ini hadis secara konkret menyebutkan bahwa di antara sebab azab kubur adalah tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Ya. Sebagian riwayat disebutkan dia tidak bersih ketika buang air kecil. Ya. Sehingga maksudnya adalah bisa jadi seseorang itu beriman, akan tapi dia tetap mendapatkan azab sebagaimana keterangan dari hadis-hadis yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Gimana akhiri? Cukup jelas Ya. jawaban Ustaz? Kalau Ustaz.
Afwan. Oh ya. Min fadlik Ustaz, ini kita masih ada 3 pertanyaan di kolom chat. Antum bagaimana kesediaan waktunya? Tafadhal. 3 pertanyaan lagi. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Kita akan habiskan kolom chat, pertanyaan di kolom chat. Jadi mungkin kepada ikhwan yang lain saya stop dulu untuk menambahkan pertanyaan ya. Jadi kita fokus di 3 pertanyaan ini. Pertanyaan berikutnya ini sebentar. Oh, Ustadz, saya ingin bertanya tentang Samurah bin Jundub, yang mana adalah pernah menyampaikan riwayat tentang mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai ahli kubur. Mohon ceritakan kebenaran tentang beliau, karena sebagian ulama melarang mempercayai beliau. Jazakallahu khairan. Gimana? Tolong diulang pertanyaannya. Hadits Samurah bin Jundub. Saya ingin bertanya tentang hadis Samurah bin Jundub, yang mana adalah pernah meriwayatkan tentang mimpi Rasulullah menjumpai ahli kubur. Mohon diceritakan kebenaran tentang beliau, karena sebagian ulama melarang mempercayai beliau. Sebagian orang melarang. Sebagian ulama melarang mempercayai beliau, Ustaz. Jadi bukan rawi yang fikoh gitu mungkin maksudnya. Ini hadis yang masyhur ya, hadis yang sangat masyhur yang bercerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak oleh malaikat berkeliling, ya, kemudian diperlihatkan azab-azab yang ada di kuburan, ya, azab kubur, ya, seperti menyebarkan hoax, ya, menyebarkan kabar bohong, maka nanti akan dirobek, ya, bibirnya dari samping bibir sampai belakang kepalanya, kemudian ada banyak orang di satu tungku yang sangat besar sedang dibakar, laki-laki dan perempuan, ternyata mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Kemudian Nabi juga melihat, Nabi SAW melihat seseorang yang berenang di sungai darah gitu ya. Kemudian ketika dia mau sampai di tepi, dia dilempari oleh batu. Itu adalah seseorang yang makan riba dan seterusnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub seorang sahabat. Seorang sahabat, dan seluruh sahabat maka hadisnya diterima, ya. Berbeda dengan rawi-rawi hadis, ya, dari selain sahabat. Bisa jadi dia adalah seorang yang thiqah, terpercaya, bisa jadi seorang yang dhaif, ya. Akan tetapi para ulama hadis menyebutkan bahwa seluruh sahabat mereka itu udul, mereka adalah orang-orang yang diterima hadisnya, siapapun orangnya, ya, karena para sahabat seluruhnya sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-husna, dan mereka semua kami janjikan untuk masuk surga. Ibnu Hazm Al-Andalusi beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa seluruh sahabat itu pasti masuk surga. Ya, oleh karena itu, ya, saking terpercayanya sahabat, ya kawan, sampai-sampai para ulama menyebutkan kalau ada satu berita yang tidak mungkin diceritakan dengan akal, akan tapi disebutkan oleh seorang sahabat, maka kita yakin bahwa sahabat itu pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Itu bayangkan. Jadi terkadang sebagian sahabat itu menceritakan suatu perkara yang gaib. Ya, sahabat ini tidak mengatakan bahwa aku mendengar dari Rasul, tidak mengatakan begitu. Sahabat ini langsung mengatakan sebuah perkara yang gaib gitu ya, entah di surga akan mendapatkan apa, misalnya di neraka nanti seperti apa. Para ulama menyebutkan kabar yang seperti ini itu dihukumi seakan-akan itu adalah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, karena saking sahabat ini terpercaya. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Ini cukup menarik nih. Saya pernah mengalami mati suri saat umur 6 tahun selama 24 jam. Dan saat itu saya bisa melihat jasad dan sekitar saya. Pertanyaan dari beliau, hadisnya dan hakikatnya. Mungkin kira-kira kalimatnya bagaimana menjelaskan fenomena ini mungkin Ustaz, dan bagaimana apakah ada dalil-dalil yang bisa membantu kita untuk bisa memahami fenomena ini. Baik.
Di dalam Islam, ya, mati suri yang biasa difahami oleh kita, ya, orang awam, ya, kita memahami mati suri bahwa seseorang itu mati, kemudian hidup lagi. Kan begitu ya. Dia dicabut nyawanya, dia keluar dari alam dunia, kemudian nyawanya itu masuk kembali. Maka mati yang seperti ini itu tidak dikenal dalam Islam sama sekali. Mati yang seperti ini itu tidak dikenal dalam Islam. Ya, adapun kisah-kisah yang disebutkan, ya, seperti yang bertanya misalnya bahwa dia melihat jasad dan seterusnya, maka itu wallahu a'lam, bisa jadi itu adalah mimpi, ya, atau itu adalah hal yang terfikirkan, ya, ketika dia tertidur gitu ya, katakanlah ketika dia itu mati suri, katakanlah seperti itu, ya, hal yang terfikirkan dalam benaknya adalah bahwa dia melihat jasadnya. Bisa jadi seperti itu. Karena begini, ya ikhwan, ada satu kaidah dalam memahami hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang gaib, nggak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bayangkan, jangankan kita. Ya, kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, ya. Kita, jangankan kita, Nabi Muhammad saja yang merupakan nabi, yang merupakan rasul, orang yang paling mulia, beliau mengatakan apa? Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani su. Kalau seandainya aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak amal soleh, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su, dan aku tidak akan mendapatkan keburukan. Sehingga Nabi saja menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui yang gaib. Dalam surat Al-Jin, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Perhatikan ayat ini baik-baik. Ini sebagai kaidah kita dalam memahami hal yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah yang mengetahui yang nampak dan mengetahui yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak akan menampakkan, memberitahukan tentang yang gaib kepada siapapun. Illa man irtadahu min rasul, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Seorang rasul yang Allah ridhoi mungkin kan tentang hal-hal yang gaib. Contohnya Nabi Muhammad diberitahukan tentang azab kubur. Nabi Muhammad diberitahukan bahwa orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Itu adalah hal yang gaib. Akan tapi karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diridhoi oleh Allah, terkadang Allah kasih tahu. Ya, sehingga ayat dalam surat Al-Jin ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak mungkin ada orang yang mengetahui gaib kecuali memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah dia rasul, sifat yang kedua adalah dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, bahkan lebih parah daripada lebih jauh daripada yang disebutkan oleh penanya, ya. Anda pernah melihat satu cuplikan bahwa seseorang menyatakan bahwa dia mati suri. Dan terlihat bahwa dia jujur, ya. Nggak bohong. Terlihat seperti itu. Antum tahu dia bilang apa? Kata dia, saya meninggal, kemudian saya ketemu sama malaikat, kemudian saya diberikan kenikmatan-kenikmatan. Dia bilang ini kenikmatan karena engkau membaca Al-Quran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, cerita yang panjang bagaimana dia bercerita bahwa dia sedang di alam barzakh dan di alam kubur. Dan dari detail cerita yang disebutkan oleh orang ini, ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, hadis itu bertentangan dengan itu. Paham antum? Jadi maksud Anda, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu yang gaib itu seperti apa. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, kita nggak bisa menyatakan bahwa itu adalah alam barzakh. Ya, karena pada hakikatnya orang yang mati suri kemudian melihat sesuatu, dia bercerita tentang alam barzakh. Dan kita nggak tahu seperti apa alam barzakh tersebut. Ya. Maka sekali lagi bahwa mati suri dengan persepsi yang kita pahami selama ini bahwa seorang itu dicabut nyawanya kemudian masuk lagi, yang seperti itu tidak dikenal dalam Islam. Ya. Bisa jadi kemudian di dunia kedokteran Anda nggak tahu, ya wallahu alam. Mungkin bisa jadi jantung itu berhenti, kemudian berdetak kembali, ya, karena alasan kedokteran tertentu, Anda nggak tahu. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah apa? Nyawa itu dicabut oleh malaikat malakul maut, ya, Israel itu nama yang tidak benar, ya.
yang benar adalah malakul maut, malaikat maut, dicabut kemudian dikembalikan lagi, itu tidak ada di dalam Islam sama sekali. Semoga mencerahkan, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya mau tanya, bayi atau anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, apakah akan jadi hijab atau tameng dari api neraka bagi orang tuanya? Jazakallahu khairan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwa ketika ada seseorang yang anaknya itu dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa, apakah engkau telah mencabut nyawa dari buah hati hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, iya ya Allah, buah hatinya telah aku cabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika buah hatinya dicabut nyawanya? Maka hamba tersebut, ya, kata malaikat ini, dia istarja, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun bersabar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, bangunkan untuknya, ya, rumahnya yang disebut dengan Baitul Hamdi. Ya, Baitul Hamd atau Baitul Hamdi itu artinya rumah pujian. Ya, karena dia sudah sabar memuji Allah, dia meyakini bahwa anaknya ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia pun diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rumah di surga. Ya. Ini ada hadis yang menyatakan hal tersebut. Kemudian ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, disahihkan oleh sebagian ulama, bahwa seorang wanita yang keguguran, ya, jadi dia ketika melahirkan itu wafat, ya, atau ketika keluar dari perutnya itu berupa anak yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka anak ini kelak, ya, akan menarik ibunya ke surga dengan ari-arinya. Ya. Kelak akan menarik ibunya ke surga dengan ari-arinya. Sehingga hadis-hadis ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa kalau kemudian ada orang tua yang kehilangan anaknya yang belum balik, ya, itu bisa menjadi syafaat baginya. Ya. Secara spesifik seperti yang tadi Ana sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita cukupkan mungkin sesi pertanyaan dan jawab pada hari ini. Barangkali antum memberikan sedikit kesimpulan, Ustaz. Ya, pelajaran yang terpenting dari kajian kali ini adalah bahwa 3 pondasi utama dalam beragama adalah mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Rasulullah SAW. Seseorang yang memahami dengan baik 3 perkara ini, mengamalkannya, dia berdakwah, ya, untuk menyebarkan, ya, 3 pondasi ini dan sabar untuk mengerjakan itu semua, ya, insya Allah dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dengan mudah menjawab pertanyaan kubur tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan karunia-Nya agar senantiasa istiqamah di atas agama yang mulia ini. Wallahu taala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz sekali lagi atas sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan antum senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan atas ilmu yang antum dakwahkan, dan juga antum dan keluarga sehat-sehat, Ustaz. Amin. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Taib, kepada seluruh rekan-rekan TI 2006 mengaji pada hari ini, demikian kita bisa cukupkan sesi pada hari ini. Sebelum meninggalkan ruangan, silahkan untuk bisa menyimak beberapa poin pengumuman yang sudah disampaikan oleh
admin di grup chat, di Zoom chat. Ada 4 poin di sana seperti biasa mengenai kajian kita yang rutin setiap Kamis insyaallah taala 7.30 WIB. Kemudian ada survei di sana, bagi yang belum mengisi survei harap bisa mengisi survei supaya memudahkan kita untuk bisa menyebarkan info-info terkait kegiatan TI 2006 mengaji. Kemudian channel kajian yang lalu sudah ada di YouTube dan bisa disimak di sana kajian-kajian yang sudah lalu. Insya Allah semua lengkap di sana. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 yang kita tidak berhasil record karena ada technical issue, qadarullah. Tapi yang lainnya insya Allah ada di sana lengkap. Kemudian ada sedikit pengumuman tambahan yang mungkin kita juga sudah keluarkan di beberapa waktu belakangan, bahwa kita berencana untuk melakukan pengembangan kegiatan insya Allah berupa kajian tambahan dengan topik lain mungkin di sekitar muamalah, dan juga kegiatan sosial yang barangkali insya Allah rencana jelasnya dan juga next step-nya akan segera diinfokan insya Allah ta'ala kepada antum semua di grup Jarkom yang sudah tergabung di sana berdasarkan database yang sudah kami himpun di forum survei. Jadi kalau misalnya barangkali antum ada yang berkenan untuk menjadi peserta kemudian mendonasikan secara tetap untuk kegiatan-kegiatan ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah akan ada pahala yang besar yang mengganjar antum semua yang menjadi donatur dari kegiatan-kegiatan kita ini. Toib, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya pada malam ini. Mudah-mudahan antum semua sehat-sehat, kita semua bisa istiqomah untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan positif ini, TI 2006 mengaji pada khususnya, dan juga kegiatan-kegiatan positif pada umumnya, dan juga majelis-majelis ilmu yang insya Allah banyak sekali pada hari ini kita bisa menemukan secara online gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa haus akan ilmu-ilmu ini dan kemudian bisa mendatangi kajian-kajian ini baik secara online maupun offline jika sudah memungkinkan. Kami tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.